saya mohon izin untuk melakukan supervisi pembelajaran pengakhiran insya Allah siap ya, untuk persiapan dan supervisi kelas yang nanti akan saya supervisi itu kelas berapa? Kelas yang akan disupervisi adalah kelas 11 PG 3. Jadi kita kira-kira nanti topik pembelajarannya tentang pembelajarannya adalah membuat promosi melalui sosial media dan analitis. Kalau implementasi kurikulum merdeka kan sebaiknya ada diferensiasi pembelajaran. Apalagi kita akan mengimplementasikan diferensiasi pembelajaran. Ada dua jenis diferensiasi pembelajaran. Yang pertama adalah dari produknya, produk promosi dalam bentuk promosinya, ya promosi yang dilakukan oleh siswa itu apakah nanti aplikasi atau menggunakan aplikasi blog, aplikasi FK atau menggunakan blog sosial blogger.com. Murid boleh memilih sesuai dengan minat dan kesukaan mereka ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah sosial media yang mau dipilih, yang mau digunakan. Silakan siswa boleh memilih apakah mau menggunakan Facebook, Instagram, atau mungkin WA bisnisnya boleh. Terus kemudian YouTube juga bisa. Misalkan mereka lebih cenderung itu sudah sampai. Terima kasih teman-teman dan murid. Terima kasih Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tepuk dua. Setelah kemarin adalah SEO, ya mungkin suatu saat kita ulangi SEO lagi ya. SEO kita sudah selesai dari teori dan kemudian praktek, kalau belum jalan berinteraksi dengan sesama orang lain, sesama pengguna. Tapi sampai di video juga bisa jadi sosial media ya. Jadi banyak sekali media sosial yang bisa menggunakan, dan biasanya media sosial tersebut kan kemudian produk yang akan kamu promosikan itu juga silakan sesuaikan dengan apa yang kamu mau gunakan. Apakah mau disesuaikan dengan yang kemarin produk yang ada di Google My Business? Ya, itu kan produknya kamu pilih sendiri kan? Bukan saya yang menentukan. Atau kamu dengan membuat produk baru, ya, membuat produk baru untuk melakukan promosi. Kamu buat promosinya ya, entah itu dengan Canva, dengan Capcut, atau dengan menggunakan blog. Kriterianya kalau dengan menggunakan Canva ya, berarti produknya minimal ada 3 foto. Silakan produk kamu boleh pilih berupa apa saja produknya ya, 3 foto. Cari template
saya hormati, terima kasih kesediaannya untuk hadir pada siang hari ini sesuai dengan Undang-Undang 75. Mohon izin saya akan melaksanakan pasca observasi dengan rekan sesama saya Bu Sri Latifah SPD yang kebetulan beliau kemarin bersama dengan saya sudah melaksanakan tahapan yang pertama supervisi pra observasi, kemudian observasi di kelas juga sudah, dan ini adalah tahap akhir dari supervisi pembelajaran. Saya akan memulai Bu Latifah dan Ibu mohon izin. Baik, Bu Latifah, terima kasih sudah bersedia untuk melaksanakan bersama-sama dengan saya tentang topik di JGP kami yaitu supervisi pembelajaran. Kemudian mohon izin untuk kali ini kita akan melakukan sharing Bu Latifah santai saja tentang kemarin pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bu Latifah laksanakan, dan kita sifatnya saling bermitra teman untuk sama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Bu Latifah. Begitu. Jadi seperti yang sudah kemarin saya sampaikan dengan Bu Latifah, alhamdulillah Bu Latifah bersedia melaksanakan supervisi pembelajaran ini, dan boleh sharing Bu Latifah harapan Bu Latifah setelah supervisi dengan saya itu apa kira-kira? Terima kasih Ibu Nurani. Dari hasil supervisi kemarin, saya berharap bisa lebih memahami tentang penerapan diferensiasi dalam pembelajaran, karena selama ini saya belum begitu belum begitu pasti tahu benar bahwa diferensi pembelajaran itu harus begini. Jadi kadang yang saya lakukan itu ya sepengetahuan saya, diferensiasi mungkin begini gitu. Jadi tahu dengan pastinya itu belum bisa tahu benar. Nah, ini saya berharap supaya lebih bisa memahami diferensiasi dalam pembelajaran itu seperti apa. Harapan saya. Terima kasih Bu Latifah. Kemudian kan kemarin kita sharing ya sebelum melakukan pembelajaran, sharing tentang implementasi guru merdeka yang salah satunya adalah dengan diferensiasi pembelajaran tersebut. Mungkin Bu Latifah bisa sharing perasaan Bu Latifah setelah melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Saya cukup senang ya Bu, karena saya berusaha untuk bisa mempraktekkan diferensiasi pembelajaran itu seperti apa, dan karena sepengetahuan saya yang bisa saya lakukan. Jadi saya merasa senang dengan saya sudah berusaha melakukan diferensiasi dari produk ya, bagaimana saya memberikan anak-anak itu kesempatan untuk memilih beberapa materi pilihan alternatif yang bisa mereka kerjakan seperti apa itu. Cuma memang ketika pelaksanaan ternyata anak-anak hanya memilih satu dari sekian banyak, semua hanya memilih satu pilihan itu, yaitu hampir 100% seperti itu ya. Jadi saya pikir kenapa sih anak hanya memilih ini, kenapa ada pilihan lain tidak dipilih? Ternyata alasannya karena pilihan yang lain itu lebih bertele-tele ya, lebih ribet gitu, kata mereka pilih yang praktisnya gitu Ibu. Ya. Yang bisa kami pahami, berarti kami garis bawahi sebenarnya Bu Latifah sudah melakukan pemetaan. Anak-anak boleh memilih mengerjakan dengan Canva ya, terus kemudian dengan CapCut atau Capcut gitu ya, terus kemudian dengan blog ya. Tapi pada prakteknya hanya memilih Canva. Karena memang dari ketiga itu yang paling mudah itu Canva Ibu. Iya. Ya, terima kasih Bu Latifah. Jadi itu kan artinya kita bisa memahami ternyata memang mereka memilih dari hal yang paling mudah terlebih dahulu. Mungkin nanti kedepannya bisa dikembangkan dengan yang lebih rumit begitu, karena kompetensi itu juga ternyata dibutuhkan ya untuk pasti dibutuhkan. Kemudian mengenai persiapan modul ajar itu yang kemarin sudah kita sama-sama pahami, kan Bu Latifah sudah melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran sesuai dengan rancangan di modul ajar. Mungkin
Bu Latifah bisa menjelaskan apakah pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas itu sudah sesuai dengan rancangan modul ajar Bu Latifah atau kemarin waktu pelaksanaan mengajar kegiatan mengajar saya kemarin sudah saya laksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di modul ajar. Dari mulai pertama kita berdoa, terus kemudian saya ada mengecek kehadiran, terus kemudian ada ice breaking, kemudian saya lanjutkan dengan mengulas materi yang sebelumnya karena ada keterkaitan dengan materi yang mau dibahas ya. Itu terus kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan materi yang baru, begitu Bu, sampai kemudian saya berikan beberapa pilihan untuk mereka mengerjakan praktek tersebut. Baik. Kemudian Bu Latifah saya juga mengamati ternyata Bu Latifah sudah di akhir pembelajaran sudah melakukan refleksi. Iya. Kalau mungkin bisa dijelaskan menurut Bu Latifah apakah memang sudah terbiasa seperti itu atau memang baru yang kita pahami bersama dilaksanakan baru kemarin dan kebermanfaatannya menurut Bu Latifah apa refleksi itu? Refleksi selama ini saya berusaha untuk mengadakan refleksi karena dengan refleksi saya akan tahu seberapa ketercapaian dan mungkin kepuasan anak ketika mereka sudah melakukan pembelajaran dengan saya. Jadi dengan refleksi itu saya akan tahu mereka di materi ini bagaimana yang mereka belum paham ya. Terus dengan begitu saya bisa melakukan pengembangan ya, pengembangan materi mana yang kira-kira anak-anak itu belum pahami. Jadi saya kembangkan jadi supaya mereka itu setidaknya untuk semua materi bisa dikuasai. Artinya kebermanfaatan refleksi itu sangat penting ya? Iya, jadi dengan refleksi itu tadi bisa mengetahui mereka kekurangannya itu di bagian mana dan saya bisa memperbaiki atau mengulang kembali meningkatkan. Baik Bu Latifah, kemudian dengan tadi Bu Latifah sudah melihat refleksi anak-anak, mungkin mereka menyampaikan mana yang belum paham, mana yang sudah paham, apa nih rancangan ke depannya kira-kira yang pembelajaran selanjutnya seperti apa? Pembelajaran selanjutnya saya berusaha untuk bisa menerapkan diferensiasi itu di setiap pembelajaran saya sehingga artinya apa ya, biar ada minat anak itu nanti bisa beragam, jangan seperti yang sebelumnya hanya memilih satu semua. Iya, hanya seragam memilih satu saja. Jadi saya berusaha untuk tidak memaksakan anak harus ini itu, tapi saya beri mereka pilihan mana yang sesuai kemampuan mereka dan kalau bisa semua pilihan itu mereka bisa mengerjakan, bukan hanya satu saja yang bisa dikerjakan. Jadi diferensiasinya itu bisa benar-benar berjalan, itu yang saya harapkan. Baik. Ya Bu Latifah itu sudah bagus sekali, jadi artinya memang diferensiasi itu memberikan keterbukaan atau pilihan-pilihan kepada murid kita untuk mereka bisa mengembangkan minatnya, dan sebagai guru memang sudah seperti yang Bu Latifah laksanakan, kita memang memberikan fasilitas berupa pemetaan tadi. Kalau mungkin nanti Bu Latifah sudah merancang pembelajaran ke depannya, mudah-mudahan anak-anak semakin terbuka bahwa mereka memang punya minat tertentu, tidak harus seragam dengan teman-temannya. Ya. Begitu mungkin Bu Latifah saya merasa sangat terbantu karena Bu Latifah mau diskusi dengan saya, kita sama-sama belajar tentang implementasi kurikulum KPK dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa kembali mengembangkan ya, intinya dari supervisi kan untuk mengembangkan pembelajaran supaya lebih baik lagi, jangan sampai hanya merangkum kemudian begitu. Terima kasih Bu Latifah waktunya, terima kasih Bu Latifah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.